Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Kita sekarang berada di Kamsel Talk. Ini bersama Bli Puja Astawa ya. Wah, ini beliau sudah terkenal. Nih, banyak cerita yang lucu-lucu nih sampaikan. Pengetahuan, pendidikan, pencerahan ini disampaikan dengan cara-cara yang lugas, yang humanis, yang tidak memaksa, tapi jelek. Nah, ini Bli Puja nanti diceritakan pengalamannya selama ini membuat vlog, membuat film-film pendek ini. Idenya gimana nih? Lebih kepada edukasi sebenarnya. Lebih pada edukasi, betul, mencerahkan gitu. Betul. Ya. Jadi di awal kami bikin video, awal ada bikin vlog itu karena ingin edukasi secara lebih gampang diterima. Karena kalau kita berbicara secara serius, orang susah terimanya. Orang susah lebih serius, jadi lebih pada dongeng-dongeng, cerita-cerita gitu ya. Cerita yang hidup di masyarakat kami angkat seperti apa namanya kehidupan sehari-hari. Jadi ini kalau yang berkaitan dengan lalu lintas, misalnya masalah orang itu kadang-kadang naik motor taunya cuma gas sama rem. Betul. Nah ini yang menarik. Oh, ini kalau bawa pulang cantik ke rumah ini bikin masalah baru ini. Trik-triknya ini luar biasa. Ini Bli Puja gimana? Jadi memang karena kalau berpikir lalu lintas memang semua orang kadang-kadang mengabaikan keselamatannya. Jadi dia lebih mementingkan gayangan daripada keselamatannya. Dia pikir kalau pakai helm katanya umuk gantengnya tidak kelihatan atau mungkin rambutnya acak-acakan, tapi dia memilih tidak memikirkan keselamatan, dia memilih itu dibanding keselamatan. Nah itu kadang-kadang kalau menurut saya sih pribadi salah sebenarnya. Ya harus memikirkan keselamatan buat kita sendiri dan orang lain. Ini juga Bli Puja ini juga menampilkan cara mengedukasi melawan arah ya. Wah ini gimana nih ceritanya? Kenapa saya memang kan banyak sekali kecelakaan yang timbul karena melawan arah. Jadi ketika orang melawan arah yang dia pikirkan adalah bagaimana kecepatnya sampai di tempat tujuan, tetapi tidak berpikir panjang. Kalau misalnya ternyata orang yang melawan arah itu juga cepat buru-buru, orang yang memiliki jalur itu buru-buru gimana akhirnya kan. Jadi keselamatan bukan ditentukan jarak, jangan menggampangkan. Nah ini memang ada sesuatu edukasi yang perlu kita terus angkat tumbuh kembangkan. Nah, nanti memang banyak film-filmnya Bli Puja ini yang edukatif dengan kearifan lokal. Ini merawat kebinekaan loh, betul lah. Nah ini orang nontonnya lucu walaupun nggak tahu maksudnya, tapi lucu, senang gitu ya. Dan ini satu lagi, selalu ada yang menjadi korban. Nah ini siapa yang dikorbankan? Ini Bli Puja sendiri yang dikorbankan. Dari gagah sampai wah gitu nih, gimana nih? Jadi memang saya berusaha kalau ketika ingin informasi itu sampai ke masyarakat, kita harus memiliki ruang bagaimana kita bisa menjadi sesuatu yang memang ternyata ini seperti inilah ininya. Nah di Bali sendiri, maaf ini sedikit informasi yang mungkin di Bali sendiri itu kan kadang-kadang kita lihat masyarakat bule banyak gitu yang tidak pakai helm. Ada beberapa film saya yang menunjukkan bosnya. Kebetulan ini pengalaman pribadi yang saya lihat di lapangan. Jadi ada bule nggak pakai helm, kemudian ditegur sama polisi lalu lintas. Saat pas di depan mata sekali, kenapa kamu nggak pakai helm? Dia tunjukkan orang-orang kita yang nggak pakai helm. Kenapa boleh itu, kenapa boleh itu, kenapa itu semua nggak pakai helm? Kenapa saya akhirnya begitu kan? Ini apa yang kita bisa ambil dari sini, bosnya? Kita akan dicontoh kepada orang-orang ketika kita melakukan kesalahan. Nah, sekarang sampai kapan itu akan terjadi kan begitu? Nah, upaya saya sih bagaimana kita bisa menyadarkan diri sehingga orang lain mencontek apa yang sudah mereka lihat. Menyadarkan bahwa ketika kita ini daerah pariwisata ya Bli ya, ini kita juga bicara masyarakat sadar wisata. Nah, daerah sadar wisata tentu kita harus ada keramah tamahan, membuat orang yang nyaman, senang, asri, ngangeni, ingin berkali-kali datang terus. Dan Bali ini sudah muncul. Nah tentu tapi road safety, keselamatan juga penting. Jangan sampai mereka menjadi korban atau ada hal-hal yang kontraproduktif. Katakan macet saja, betul loh Bli? Macet, parkir sembarangan ini juga menimbulkan masalah. Nah ini Bli Puja punya trik apa nih? Kita akan daerah wisata yang memang harus kita bangun supaya Bali ini menginspirasi daerah-daerah lainnya. Karena daerah lainnya saya kira juga bisa seperti Bali. Betul sekali. Nah ini tipsnya apa nih, pesan Bli Puja? Jadi harapan saya sih sebenarnya bagaimana kita menggunakan ruang jalan itu sesuai dengan kapasitas kita.
Jika kita harus jalan di kiri, jalan kiri. Kalau kita tidak memotong jalan sesuai dengan rambu-rambu, ya jangan parkir misalnya ya sesuai dengan rambu-rambu. Karena kalau semuanya melakukan aktivitas sesuai dengan yang aturan yang ada, saya pikir akan baik-baik saja. Nah, bagaimana kita menyadarkan diri untuk melakukan aturan kuncinya, artinya kita ini harus dengan kesadaran, bukan karena ketakutan, bukan karena keterpaksaan. Nah, artinya kan kita ini, apalagi ini daerah pariwisata. Betul sekali. Tentu kita harus memberikan contoh. Tadi Bu Pucuk mengatakan, ketika ada orang bule yang mau ditanya polisi, dia menunjukkan itu. Kenapa yang lain boleh, saya harus? Nah, artinya kita tidak boleh menunjukkan yang jelek. Kita sebagai tuan rumah juga harus menunjukkan kualitas kita. Karena lalu lintas ini juga refleksi budaya bangsa. Apa yang dibangun di Bali ini memang sangat luar biasa, Naibli. Ini sekarang kondisi yang mungkin kurang menguntungkan ya, Pak. Ini pandemi COVID begini nih. Karena kita memang bergantung dari pariwisata, jadi memang banyak terpukul di sini. Betul sekali. Ya, hampir. Tapi gini, Bli, saya semalam itu bincang-bincang. Saya kok nggak terlalu setuju kalau terdampak. Kayaknya kita minta dikasihani. Bagaimana kalau kita balik sekarang? Mumpung COVID, artinya mumpung COVID ini merefleksi, memperbaiki yang keliru-keliru, yang nggak benar-benar, yang nggak pas-pas gitu ya. Nah, mengedukasi cara-cara virtual ini. Walaupun kita dalam kondisi susah, tapi kita tetap berusaha waras gitu ya. Nah, ini Bli, sekarang ke depan yang ingin dibuat sama Bli Pucuk apa nih? Tema-tema apa yang kira-kira paling di lalu lintas itu? Jadi saya bikin begini, jadi kalau kita tidak mau berpikir tentang keselamatan, minimal kita malu ada polisi di depan. Nah, sekarang kan banyak sekali orang udah tahu ada polisi di depan, dia cuek-cuek aja. Maaf, ini ada beberapa tempat yang di desa gitu, kadang-kadang saya miris juga, loh, ada polisi kok dia seakan-akan nggak ada polisi. Itu kan harusnya ya Tuhan, minimal kalau dia nggak mau menyelamatkan dirinya secara ini, minimal kamu tahu malu ada rasa malu. Nah, ini ada rasa malu. Memang budaya malu ini juga jangan sampai hilang. Karena kalau hilang, wah ini nggak tahu malu. Sekali lagi kita di dalam membahas tentang Kamsel Talk, membicarakan kesadaran, membicarakan kita juga kepentingan orang lain, dan kita berusaha menjadi contoh, menginspirasi. Tadi cerita dari Bli Pucuk ini sangat menginspirasi kita, jangan sampai apa yang kita lakukan malah menjadi bumerang dan menunjukkan citra buruk, gitu ya, Bli? Nah, ini untuk closing, Bli Pucuk punya pesan-pesan moral apa yang ingin disampaikan? Buat para pengendara kendaraan di jalan raya, kita selalu ingat bahwasanya ada keluarga kita yang tetap menunggu di rumah. Tetap harus ingat, ada orang-orang yang kita cintai, dan kita juga tahu orang yang menggunakan jalan juga punya pikiran, perasaan, harapan yang sama dengan diri kita. Terima kasih Bli Pucuk, ini matur suksma. Sekarang kita harus berpikir kesadaran dalam berlalu lintas, dan pariwisata harus kita tumbuh kembangkan, karena ini aset budaya bangsa kita yang sangat luar biasa. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.